Halo Mina, kembali lagi dengan Danang Setiawan. Kita akan mengikuti cerita dari seorang murid yang bertujuan untuk balas dendam kepada teman-teman yang sudah membulinya di sekolah. Langsung saja kita mulai kisahnya. Let's go. Balas dendam kedua Yeonsung adalah kepada Jo Yongbum. Yeonsung memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan namanya. Yongbum terkejut mendengar nama itu. Dia jadi teringat kejadian di masa lalu. Yongbum memastikan, apakah benar yang di depannya ini adalah Yeonsung yang dia kenali. Untuk memastikan itu, Yongbum segera memeriksa wajah Yeonsung yang tertutupi rambutnya. Jika benar itu Yeonsung yang dulu, dia pasti mempunyai bekas luka bakar di setengah wajahnya. Namun setelah memeriksanya, bekas luka bakar itu tidak ada pada wajah Yeonsung. Yeonsung langsung menghempaskan tangan Yongbum, yang tidak sopan memegangi rambutnya. Inilah rencana Yeonsung, yaitu dengan menipu Yongbum. Yeonsung menipunya dengan menutupi bekas lukanya, dan akan berperan sebagai orang lain, namun dengan nama yang sama. Yeonsung mengatakan bahwa dia benar-benar ingin bertemu dengan Yongbum dan teman-temannya. Yeonsung mengatakan lagi bahwa dia sangat terganggu dengan perbuatan Yongbum sebelumnya. Yongbum terkejut dan berkeringat mendengar ucapan Yeonsung yang terdengar serius. Yeonsung mulai memancing Yongbum dengan mengatakan bahwa dia memiliki sedikit permintaan. Yeonsung menanyakan, apakah Yongbum mempunyai banyak uang. Yeonsung tidak menerima omong kosong. Jika memang itu benar, Yeonsung ingin ditunjukkan seberapa banyak uang yang dimiliki Yongbum. Yongbum mulai terpancing. Mendengar itu, Yongbum tersenyum senang, seolah-olah itu berjalan sesuai rencananya. Dan mereka sepakat untuk bekerja sama. Setelah itu, Yongbum menunjukkan dengan mengajak Yeonsung masuk ke gedung yang dia kelola. Di gedung itu, lantai 2 sampai lantai 4, semuanya adalah kafe belajar, dan lantai 5 hanya apartemen studio. Kadang Yongbum juga menampung anak-anak yang kabur dari rumah. Lantai pertama hanyalah kafe dan sauna, tempat singgah dan beristirahat saat lelah belajar. Yongbum menanyakan, apakah ini sudah cukup membuktikan bagi Yeonsung kalau dia mempunyai banyak uang dari mengelola gedung ini. Keluarlah seseorang dari dalam sauna, dia adalah Kyungmin. Yeonsung tidak asing dengan orang itu, dia teringat di masa lalu, orang itu adalah bawahan Yongbum, orang yang disuruh membawa kakaknya ke hadapan Yongbum. Yeonsung yang sedang melamun mengingat masa lalu, tidak mendengar saat dipanggil namanya. Ketika mendengar nama Lee Yeonsung, Kyungmin mengatakan kepada Yongbum, bahwa namanya sama dengan yang waktu itu. Yongbum pun mengatakan, bahwa dia juga terkejut saat pertama kali mendengar namanya. Namun Yeonsung yang ini, berbeda 180 derajat dengan yang waktu itu. Dia bisa berkelahi sedikit, dan pandai menggertak juga. Dengan demikian, Yongbum berpikir untuk mencoba beberapa hal. Namun Kyungmin tidak menyukainya, karena dia punya nama yang sama dengan orang itu, apalagi dia menutupi satu matanya. Karena Kyungmin mengatakan banyak omong kosong, Yeonsung mendekatinya, dan menantang untuk bertarung sekarang di tempat itu juga. Karena ucapan Yeonsung itu, Kyungmin merasa diremehkan, dan menantang balik untuk bertarung. Yongbum mencoba menghentikan keduanya, karena mereka akan bekerja sama, sehingga tidak boleh ada perkelahian. Mendengar Yongbum yang terlihat marah, mereka menghentikan percekcokan itu. Pertama-tama, Yongbum melakukan semacam tes kepada Yeonsung, karena Yongbum masih belum bisa mempercayainya 100%. Yeonsung diberi tugas untuk melakukan pekerjaannya. Yang mana pekerjaan itu, Yeonsung harus pergi ke jalanan, dan membawa anak-anak yang kabur dari rumah. Jika Yeonsung berhasil dengan itu, Yongbum akan memberitahukan tugas selanjutnya. Dengan cepat, Yeonsung berhasil menemukan anak-anak jalanan. Anak perempuan itu terpesona melihat kegantengan Yeonsung. Dan dengan mudah, Yeonsung segera membawa anak-anak itu ke hotel milik Yongbum. Yongbum sedikit terkejut dengan kemampuan Yeonsung, yang dengan cepat dapat membawa anak-anak jalanan. Yeonsung telah berhasil dalam tes ini. Yeonsung mengatakan, telah mengirimnya ke hotel satu kamar wanita. Yongbum memastikan, apakah Yeonsung telah memberitahu mereka kalau ada sauna di ruangan bawah, dan Yeonsung menjawab, dia telah memberitahunya.
Yongbum mengatakan, studio lantai 5 itu, sebenarnya digunakan sebagai tempat singgah. Tempat berlindung untuk anak-anak, yang melarikan diri. Yongbum memuji pekerjaan Yonsung, dan sekarang disuruh untuk mengikuti Kyungmin. Kyungmin akan memberitahu, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mengingat kembali percakapan Yonsung dengan Joanna, sebelum Yonsung datang ke Hotel Yongbum, mereka telah mengatur strategi. Strategi untuk membeli kepercayaan Yongbum. Jo Yongbum adalah orang yang sangat teliti. Jika Yonsung membeli kepercayaan dari orang seperti itu, Yonsung harus menjadi tipe yang sama. Yonsung terus berpikir, dia harus mendapatkan kepercayaannya. Yonsung tidak bisa menangkap Yongbum dengan trik sederhana. Yongbum orang yang licik. Dia adalah orang yang benar-benar gila. Jadi semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Kembali di masa kini, Yonsung dan Kyungmin telah sampai di salah satu ruangan. Ruangan tersebut adalah tempat untuk pembuatan identitas palsu. Kyungmin mengatakan kepada salah satu pekerja di sana, bahwa lisensinya telah keluar, dan menanyakan berapa lama penerbitan kendaraannya. Pekerja itu menjawab, itu butuh waktu 3 hari. Kyungmin mengingatkan, jangan lupa untuk meletakkan modalnya di sana. Yonsung yang melihat itu, tidak paham dengan percakapan mereka. Yonsung bertanya, apa yang mereka lakukan, dan untuk apa identitas itu? Kyungmin menjelaskan, bahwa mereka membuat identitas palsu. Dari saat mereka memasuki tempat perlindungan, kami membuat identitas palsu. Kyungmin menandatangani kontrak sewa mobil atas nama itu, lalu menyerahkan mobil itu ke meriam dan dijual lagi. Tidak hanya itu, kita menerima pinjaman untuk anak di bawah umur. Jika orang tuanya memiliki asuransi, kita bisa memberi pinjaman menggunakan asuransi tersebut sebagai jaminan. Kyungmin bertanya, seandainya jika kau punya hutang lebih dari 100 juta won tanpa sepengetahuanmu, kau hanya tinggal di tempat penampungan, dan seorang siswa sekolah menengah. Kyungmin memberi 3 opsi kepada Yonsung. Pertama, orang tuamu akan membayarnya, karena itu akan menjadi cara termudah. Dan yang kedua, sebelum Kyungmin melanjutkan perkataannya, Yonsung menjawab, aku akan bekerja di bawah naunganmu. Kyungmin mengatakan, yaitu jawaban yang benar. Yonsung menyadari itu, mengingat orang yang datang menjemputnya tadi, Yonsung tidak melihat mereka sebagai orang yang bekerja demi uang. Semua pakaian itu palsu, sepertinya mereka dipaksa bekerja, karena terlilit hutang. Kyungmin menjelaskan lagi, bahwa anak-anak yang sudah mengunjungi tempat penampungan, setidaknya sekali di daerah ini, dia berhutang segalanya pada Jo Yongbum. Dari anak pelarian, sampai orang dewasa. Saat Jo Yongbum menginginkannya, penuh dengan orang yang bekerja. Bisa dibilang, dia makan hampir di seluruh area ini, hanya dengan dia seorang. Tidak ada yang terlewat oleh Yongbum, bahkan sampai akhir. Untuk anak perempuan tanpa uang, dan tanpa arah. Dalam hal ini, kau tahu kan, bahkan jika kau tidak ku beritahu. Terutama Jo Yongbum, orang yang lebih tua, adalah kesukaannya. Dia tidak pernah mau anak kecil. Yonsung teringat masa lalunya yang kelam. Ketika kakak perempuannya, dibawa oleh Kyungmin untuk menemui Yongbum. Yonsung tidak terima, dengan apa yang menimpa kakaknya. Inilah alasan Yonsung datang ke sini. Yonsung akan balas dendam dengan tangannya sendiri, dan akan mengirimnya ke neraka. Yonsung akan memulai balas dendam, dimulai dari Kyungmin. Melihat Kyungmin yang tertawa, Yonsung membiarkan itu, karena hari ini, akan menjadi hari terakhir bagi Kyungmin. Kyungmin memberi surat persetujuan kepada Yonsung, dan menyuruhnya, untuk diberikan kepada gadis-gadis yang dibawa sebelumnya, dan dapatkan stempel jari mereka. Mulai sekarang, Yonsung yang bertanggung jawab ke mereka. Jika Yonsung lihat, kontrak ini secara sederhana, perjanjian perlindungan shelter. Tapi dengan jelas, ini dicampur dengan perjanjian penipuan. Kyungmin berkata, jika Yonsung cuma membaca secara kasar, dan langsung tanda tangan. Dokumen itu akan membawanya, ke kehidupan seperti di neraka. Jika mereka muda, dan cantik, mereka akan membayar kami kembali, dalam waktu singkat, jadi tidak perlu khawatir. Kyungmin menyuruh Yonsung, untuk segera melakukan itu, dan Kyungmin akan menunggu hasilnya. Yonsung segera pergi ke kamar para gadis itu, dan berpikir bagaimana bisa mendapatkan stempel jari mereka, di kontrak penipuan ini. Para gadis itu menanyakan, apa maksud kedatangan Yonsung di sini. Yonsung melempar kertas itu, dan menyuruh mereka,
untuk menaruh stempel jari mereka di kertas itu. Yeonsung menjelaskan, itu adalah kontrak, di mana kau setuju tinggal di shelter ini. Jika kau ingin tinggal di sini, taruh stempel jari kalian di sini. Gadis itu menjawab, mereka akan segera pergi dari tempat itu. Dan gadis itu kesal, kenapa Yeonsung melemparkan kertas itu padanya, padahal bisa diberikan dengan cara yang sopan. Gadis itu bertekad, bahwa mereka tidak akan mau menandatangani hal seperti itu. Mereka akan pergi, jika Yeonsung terus mendesaknya, dan akan menelepon polisi. Yeonsung sudah berpikir, tidak mungkin mereka akan memberinya tugas yang mudah. Jadi, Yeonsung akan menggunakan segala cara, untuk mendapatkan cap jari para gadis itu. Yeonsung berbalik, dan pergi menuju pintu keluar. Para gadis itu heran, kenapa dia pergi tiba-tiba tanpa mengatakan apapun. Gadis itu berpikir, bahwa dia pasti ketakutan setelah dibilang akan menelepon polisi. Namun tanpa disangka, Yeonsung menutup pintu itu, dan menguncinya. Para gadis menjadi ketakutan, kenapa Yeonsung mengunci pintunya. Kyungmin yang melihat kejadian itu dari CCTV, segera lari dan membuka pintunya. Setelah berhasil membuka pintu, terlihat Yeonsung telah membuat para gadis itu pingsan, dengan cara mencekiknya. Yeonsung mengatakan, bahwa salah satu dari mereka, barusan sudah mencapnya, walaupun dia sedikit melawan tadi. Yeonsung bertanya, kenapa Kyungmin bisa tahu dia ada di sini, padahal Kyungmin berkata, akan menunggunya di ruangan tadi. Kyungmin menjawab, kalau dia cuma penasaran, bagaimana cara Yeonsung melakukannya. Yang sebenarnya terjadi adalah, Kyungmin sengaja melihatnya lewat CCTV, untuk melihat bagaimana Yeonsung melakukan tugasnya. Dan Yeonsung memilih untuk mencekik mereka. Kyungmin berpikir, bahwa Yeonsung benar-benar gila. Yeonsung bertanya, apakah tes ini berhasil? Tes yang kalian siapkan, hanya untuk mengetes Yeonsung. Yeonsung menyadari, kalau ada CCTV di ruangan ini. Tentu saja, Yeonsung sangat mengenal mereka dengan baik. Tiba-tiba, Yongbum datang menemui mereka. Yongbum meminta maaf kepada Yeonsung, karena telah membuat Yeonsung bingung dan marah. Karena secara alami, bisnis kami sangatlah krusial. Jadi, kami butuh memeriksa sesuatu dengan jelas. Tapi, Yongbum berterima kasih kepada Yeonsung, dan Yongbum menyukai cara kerja Yeonsung. Yongbum berharap, mereka bisa akrab ke depannya. Yongbum berkata, Yeonsung tidak perlu khawatir soal gadis ini, gadis-gadis ini akan diurus oleh Yongbum. Yeonsung berpikir, bahwa sekarang giliran Yongbum yang muncul. Yeonsung akan bertingkah seperti sampah, di depan Yongbum, supaya Yongbum keluar dari lubangnya. Yongbum menawarkan, apakah Yeonsung mau, untuk melakukan hal seru bersama mereka. Mulai besok, mari kita melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, Yeonsung dan Kyungmin datang ke salah satu ruangan. Kyungmin mengatakan kepada Yeonsung, untuk memperhatikannya dengan baik. Mulai sekarang, Kyungmin akan benar-benar mengajarinya. Pertama, mereka akan mulai, dari kamar anggota para wanita. Kyungmin menjelaskan, alasan kenapa lampunya dimatikan. Itu karena, jika lampunya mati, dan menaruh kertas kaca warna merah di depan kamera HP, kau akan melihat CCTV itu. Inilah bagaimana cara mereka, untuk menambah penghasilan dari kamar wanita. Yeonsung mulai bekerja, dengan memasang CCTV di kamar wanita. Kyungmin meminta Yeonsung, untuk berhati-hati ketika memasang baterainya. Karena itu sangat mahal, jika Yeonsung menjatuhkannya, itu akan langsung rusak. Kyungmin mengatakan, jangan mengaturnya pada sudut yang terlihat. Kita harus mengambil gambar yang bagus. Akhirnya, Yeonsung mengikuti tindak kriminal Jo Yongbum, dan kejahatan akan segera dimulai. Yeonsung juga sudah menyiapkan persiapannya, untuk apa yang harus dia lakukan di rencana selanjutnya. Kyungmin mengatakan, bahwa Jo Yongbum benar-benar pintar. Dia membuat sarang semut ini, cuma untuk memeras orang lain. Rekaman CCTV ini, digunakan untuk memeras uang para wanita. Jika tidak diberi uang, Yongbum mengancamnya akan menyebarkan rekaman itu. Yongbum jenius semenjak kecil, dia harus melakukan semua kejahatan terkait internet juga. Kyungmin mengatakan, dulu ada orang buangan, yang memiliki nama yang sama dengan Yeonsung. Yongbum itu, juga tak henti-hentinya berusaha membuli pria itu. Siaran langsung TV pendidikan sejati, yang dia rekam dengan orang buangan sejati. Sebenarnya, itu adalah ide dari Jo Yongbum.
Jo Yongbum, yang terkenal sebagai anak baik, dia tidak pernah ikut campur secara langsung. Memanipulasi orang dari belakang, dan dengan terampil mengubah mereka menjadi idiot. Yeonsung menyadari itu, karena Yongbum bukan orang yang suka tangannya berlumur darah. Yongbum tidak ikut campur tangan dalam hal seperti itu. Kyungmin mengatakan, anak buangan itu mempunyai kakak perempuan juga. Kakaknya itu adalah kesukaan Jo Yongbum. Tiba-tiba Yeonsung memotong pembicaraannya, dengan mengatakan, bahwa kameranya tiba-tiba tidak menyala. Padahal Yeonsung sudah memasangnya, sesuai yang Kyungmin katakan. Kyungmin bingung apa yang membuat kameranya mati, dan bertanya, apa yang dipegang oleh Yeonsung. Setelah dilihat, kabelnya tidak ada, apa yang dilakukan oleh Yeonsung, kenapa Yeonsung memegang kabel itu. Kyungmin kesal, karena Yeonsung tidak menjawabnya, dan akan memukulnya. Namun dengan cepat, tangan Kyungmin ditahan oleh Yeonsung. Yeonsung memutar tangan Kyungmin, dan menendangnya hingga patah. Kyungmin teriak kesakitan, lalu dijatuhkan ke lantai. Yeonsung mengikat jari Kyungmin dengan kabel, dan menariknya. Yeonsung bersyukur, kalau Kyungmin masih tetap jadi sampah. Jadi Yeonsung bisa melanjutkan rencana, dengan pikiran yang tenang. Kyungmin memaki Yeonsung, karena telah mematahkan tangannya. Yeonsung mengatakan, Lee Na-hyun, kakak dari orang buangan, yang Kyungmin bicarakan tadi. Nama perempuan itu, adalah Lee Na-hyun, dia adalah kakak Yeonsung. Sambil mengatakan itu, Yeonsung masih melakukan aksinya, dengan menarik kuat kabel itu. Kyungmin lagi-lagi mengumpati Yeonsung. Kyungmin terkejut, kalau Lee Na-hyun adalah kakak Yeonsung. Yeonsung memperjelas lagi, kalau dirinya adalah Lee Yeonsung, orang buangan itu. Yeonsung dan kakaknya berbeda 3 tahun. Karena Yeonsung lebih kecil dan pendek dari kebanyakan anak seusianya, tentu saja banyak bergantung pada kakaknya. Walaupun mereka hanya berbeda 3 tahun. Kakaknya adalah penyemangat terbesar Yeonsung di waktu buruk itu. Sebelum itu terjadi, sejak kasus pembakaran, rumah Yeonsung berubah menjadi tempat penampungan sementara yang terkait oleh lembaga publik. Walaupun itu adalah sebuah ruangan semi-basement, dengan lingkungan yang buruk. Hal yang beruntung adalah, perjanjian dengan korban berjalan lancar dan kakak Yeonsung, yang mendekati masa pubertas tinggal di sebuah asrama. Mengingat kejadian di masa lalu, waktu itu ibu Yeonsung bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Ibu Yeonsung tidak pernah percaya, bahwa Yeonsung melakukan pembakaran rumah dan dalam pengaruh obat. Yeonsung sangat mustahil untuk melakukan itu. Ibunya menyuruh Yeonsung untuk bicara jujur, apakah teman-teman di sekolahnya menyuruh Yeonsung untuk melakukan itu. Dengan Yeonsung mengatakan dengan jujur, itu akan membuat ibu Yeonsung menjadi lega. Ibunya bertanya lagi, jika memang seperti itu, apa kemungkinan Yeonsung dirundung di sekolah? Yeonsung takut untuk mengatakan yang sebenarnya, dia tidak mau membuat ibunya sedih. Apa ibunya akan percaya jika Yeonsung mengatakan yang sejujurnya? Saat Yeonsung akan mengatakannya, tiba-tiba kakak Yeonsung datang. Kakak Yeonsung bernama Lee Na-hyun, murid di kampus olahraga klub atletik. Kakak Yeonsung bertanya, apa yang telah terjadi dan mengapa rumahnya menjadi seperti ini. Ibu dan Yeonsung terkejut, dengan kedatangan Lee Na-hyun. Lee Na-hyun marah dengan Yeonsung, bagaimana dengan sekolahnya, dan kenapa Yeonsung membolos. Namun setelah melihat luka pada wajah Yeonsung, Lee Na-hyun terkejut dan menanyakan, apa yang telah terjadi pada wajah Yeonsung. Lee Na-hyun juga terkejut, ketika melihat wajah ibunya, yang terlihat sangat kurus. Ibunya pasti sudah banyak menderita. Lee Na-hyun, adalah pilar sebenarnya dari rumah mereka. Seorang murid kampus olahraga, dengan kepribadian yang ceria, bahkan wajahnya cantik. Ibu dan Yeonsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, Lee Na-hyun terkejut bahwa rumahnya terbakar, dan Yeonsung diberi izin dari sekolah untuk mengurus rumah selama 1 minggu. Neneknya juga pingsan, dan sekarang mengalami trauma jiwa, karena syok setelah kehilangan rumah dalam kebakaran. Namun, Lee Na-hyun tetap tenang, bahkan dalam situasi ini, dia sangat luar biasa bagi Yeonsung. Lee Na-hyun berusaha tetap tenang di depan keluarganya. Padahal yang sebenarnya, hanya melihat dari punggungnya, Lee Na-hyun mendidih karena marah. Dan Yeonsung tidak bisa mengatakan apapun. Waktu itu di sekolah, ketika pelajaran telah selesai, Yeonsung menjalankan piket dengan pergi ke ruang guru dan membawa kertas cetak. Sebelum itu,
Yeonsung menerima pesan dari sebuah room chat yang mana dalam room chat tersebut, dibuat khusus untuk membuli Yeonsung. Apapun yang akan Yeonsung lakukan, Yeonsung harus melaporkannya dan mendapatkan persetujuan dari room chat tersebut. Seluruh murid yang ada di kelasnya, berada dalam room chat itu. Namun, orang yang memberinya persetujuan dipanggil kacamata bijak. Yeonsung bisa menebak siapa dalangnya. Tapi, Yeonsung tidak memiliki bukti yang pasti. Setelah mengambil kertas cetak dari ruang guru, Yeonsung mengatakan kepada teman sekelasnya bahwa dia akan meninggalkan kertas cetaknya di atas meja. Teman-teman bisa mengambilnya sendiri, karena Yeonsung ingin pergi ke toilet. Teman sekelasnya mengatakan, bahwa Yeonsung dapat melakukan sesuatu setelah menerima perintah. Mendengar itu, Yeonsung pun izin di room chat, untuk pergi ke kamar mandi sebentar. Balasan dari room chat tersebut, Yeonsung tidak diizinkan ke kamar mandi. Sewaktu istirahat di sekolah, teman-teman sekelas Yeonsung, bermain sepak bola di siang hari. Setelah bermain sepak bola, mereka kembali ke kelasnya. Saat tiba di dalam kelas, mereka mencium bau yang menjijikkan. Mereka mencium bau pesing. Dan ternyata, itu adalah bau Yeonsung. Yeonsung kencing di celana, karena tidak diberi izin untuk pergi ke toilet. Kehidupan sekolah yang seperti neraka, membuat Yeonsung diambang kegilaan. Ketika pulang sekolah pun, Yeonsung disuruh untuk membawakan tas mereka. Salah satu dari mereka mengatakan, untuk membawa tasnya dengan benar. Dan dengan sengaja mendorong Yeonsung hingga jatuh. Lalu mereka menghajar Yeonsung habis-habisan. Di depan mereka, datanglah seseorang yang melihat kejadian itu. Seseorang itu adalah kakak Yeonsung, Lee Na-hyun. Lee Na-hyun sangat marah melihat adiknya diperlakukan seperti itu. Dan segera menghajar mereka satu persatu. Yeonsung dengan terkejut melihat kakaknya itu. Semuanya terjadi dalam kejapan mata. Ada banyak berandal yang merundung Yeonsung pada hari itu, tapi entah bagaimana kakak Yeonsung melihatnya. Kakaknya yang sangat marah, kehilangan akal sehatnya. Selain itu, sulit untuk murid SMP, menyerang seorang anak SMA, perbedaan fisik terlalu besar. Sebenarnya, Yeonsung merasa lega melihat kakaknya di sana. Namun Yeonsung merasakan hal yang aneh. Berbeda dengan murid lainnya yang lari ketakutan, Jo Yongbum masih berdiri di sana. Jo Yongbum terpesona melihat kakak Yeonsung, apalagi dia sangat suka dengan orang yang lebih tua. Itu adalah waktu sebelum Jo Yongbum menjadi bergairah, karena melihat kakak Yeonsung. Melihat ekspresi wajah Yongbum, membuat Yeonsung mempunyai perasaan yang tidak nyaman dan perasaan yang tidak menyenangkan. Malam hari di rumah Yeonsung. Yeonsung merasa frustasi, dengan adanya room chat itu. Yeonsung takut untuk melihat ponselnya, yang terus bergetar karena adanya pesan masuk. Perlahan Yeonsung akan mengambil ponselnya. Namun, kakaknya lebih cepat mengambil ponsel itu. Lee Na-hyun mengecek ponsel Yeonsung, dan melihat adanya room chat. Lee Na-hyun bertanya apa maksud dari room chat itu. Room chat itu berisi pesan dari kacamata bijak, bahwa mulai besok Yeonsung dilarang melakukan apapun, kecuali bernafas. Yeonsung ketakutan, karena kakaknya sudah mengetahuinya. Yeonsung menjelaskan, bahwa itu tidak seperti yang kakaknya pikirkan dan itu hanya gurauan antara teman. Walaupun Yeonsung tidak mau jujur, namun Lee Na-hyun paham dengan situasi ini. Lee Na-hyun langsung memeluk Yeonsung, karena merasa kasihan kepada adiknya itu. Itu pasti menyakitkan bagi Yeonsung dan pasti berat untuk menahannya sendirian. Yeonsung terharu dan menangis mendengar perkataan kakaknya. Lee Na-hyun menenangkan Yeonsung untuk jangan takut. Karena sudah ada kakaknya di sini, serahkan semuanya kepada kakaknya. Siapapun yang mengganggu Yeonsung, kakaknya yang akan mengurusnya mulai sekarang. Setelah percakapan itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah. Lee Na-hyun bertanya kepada orang itu, apakah dia berandal yang memulai perundungan? Apa dia orang yang memimpin berandal yang lainnya, untuk merundung adiknya? Mendengar hal tersebut, orang itu tertawa. Dia menjelaskan, bahwa dia keluar dari sekolah dan ini pertama kalinya dia bertemu dengan Yeonsung. Dia hanya menjalankan tugas di sini. Ada orang yang menyuruhnya, untuk mengantar Lee Na-hyun padanya. Dan orang itu adalah Jo Yongbum. Yongbum mengendarai mobil, untuk bertemu dengan kakak Yeonsung. Semua berjalan dengan sempurna. Yongbum membawa mobil mewah ayahnya, memakai parfum dan bahkan nafasnya segar untuk berjaga-jaga, jadi Yongbum tidak perlu khawatir tentang itu.
Yongbum sangat gugup untuk bertemu dengan kakak Yonsung. Yongbum akan mendapatkan masalah jika melakukannya di sini. Jo Yongbum sangat bergairah, dengan seorang wanita yang lebih tua darinya. Wanita itu adalah salah satu saudari teman sekelasnya, yaitu kakak Yonsung. Untuk anak laki-laki yang baru puber, ketertarikan terhadap wanita yang lebih tua sangat provokatif. Lee Na-hyun datang menemui Yongbum, dengan membuka pintu mobil miliknya. Yongbum terbata-bata saat akan menyapa Lee Na-hyun. Lee Na-hyun bertanya, kenapa dia bisa tahu namanya. Yongbum menjelaskan, itu tidak aneh baginya mengetahui nama kakak dari teman sekelasnya. Yongbum mengatakan, bahwa dia teman dekat Lee Yonsung. Lee Na-hyun sedikit jengkel. Dia menarik baju Yongbum dan menyuruhnya untuk jangan mengatakan omong kosong. Lee Na-hyun bertanya, apakah Yongbum adalah si pro yang menggunakan kacamata itu, atau yang disebut kacamata bijak? Lee Na-hyun menarik Yongbum dan melemparnya keluar. Berandal seperti Yongbum yang merundung anak lain. Lee Na-hyun bertanya, apa orang tua Yongbum tahu kalau dirinya melakukan hal seperti itu? Dan Lee Na-hyun memarahinya, apa-apaan dengan mobil itu, bukannya Yongbum adalah murid SMP dan bisakah Yongbum mengemudinya? Yongbum mengatakan, sepertinya Lee Na-hyun tidak sadar dengan perilaku anak-anak zaman sekarang. Ini tidak ada apa-apanya, untuk anak-anak zaman sekarang. Fantasi bersama dengan wanita yang lebih tua berubah menjadi debu. Apa yang harus Yongbum lakukan? Haruskah dia meminta maaf? Atau haruskah dia kabur saja? Tidak, itu tidak ada di pikiran Yongbum. Yongbum harus berdiri tegak. Yongbum tidak takut sama sekali dengan amarah Lee Na-hyun. Yongbum bertanya, jika Lee Na-hyun datang kepada Yongbum seperti ini, bukankah adiknya akan terus mampus? Mendengar itu, Lee Na-hyun langsung menamparkan wajah Yongbum. Lee Na-hyun kesal dan mengumpati Yongbum, dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Lee Na-hyun memukuli Yongbum habis-habisan. Hingga membuat Yongbum tidak bisa melawan dan membuat wajah Yongbum babak belur. Yongbum dibawa ke dalam mobil, dan Lee Na-hyun sudah menelepon supir Yongbum untuk menjemputnya. Lee Na-hyun menegaskan kepada Yongbum, jika Yongbum berani melayangkan tangannya lagi kepada Yonsung, Lee Na-hyun sendiri yang akan merobek Yongbum menjadi serpihan. Lee Na-hyun akan mengawasinya mulai sekarang. Yongbum merasa, ini adalah penghinaan total. Bersama dengan penghinaan yang datang, dari dipukuli oleh seorang wanita. Hal ini membuat Yongbum sangat marah. Anak buah Yongbum, yang habis dari toilet melihat kakak Yonsung, yang telah selesai bertemu dengan Yongbum. Anak buah Yongbum bernama, Choi Kyungmin. Yongbum yang masih berada di mobil, teriak memanggil Kyungmin untuk menangkap Lee Na-hyun. Kyungmin masih bingung dengan perintah Yongbum barusan. Yongbum dengan penuh amarah, menginjak gas mobilnya dan melaju kencang ke arah Lee Na-hyun dan Kyungmin. Kyungmin mengumpat kesal, apa Yongbum sudah gila, dia hampir membunuh dirinya dan kakak Yonsung. Untungnya mereka berdua masih bisa menghindarinya. Yongbum kesal karena Na-hyun menghindarinya. Yongbum tidak akan membiarkannya lolos kali ini. Lee Na-hyun adalah seorang murid olahraga, maka dari itu, Yongbum akan menghancurkan kakinya dan membuatnya lumpuh. Yongbum benar-benar melakukannya, dia tidak main-main dengan omongannya. Setelah kejadian ini, kakak Yonsung kehilangan kedua kakinya. Dia menyerah dalam atletik dan mulai berenang. Namun tidak lama setelah itu, kakak Yonsung tewas dalam kecelakaan. Itu yang membuat Yonsung ingin balas dendam dengan mereka. Kembali ke masa kini, Yonsung mengingatkan kepada Kyungmin, terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap kakak Yonsung. Kyungmin malah mengumpat, apakah Yonsung kembali untuk balas dendam padanya dan kepada Yongbum. Kyungmin menegaskan pada Yonsung, untuk jangan macam-macam padanya. Mendengar Kyungmin yang sama sekali tidak merasa bersalah, Yonsung semakin menarik kabelnya dengan kuat. Hal itu membuat jari Kyungmin patah. Kyungmin teriak kesakitan. Yonsung mengatakan, dia datang ke sini untuk menghancurkan segalanya yang berhubungan dengan kalian berdua. Satu persatu, Yongbum yang berada di ruang kerja, mendapat sebuah pesan yang bertuliskan bahwa, akun Anda telah ditangguhkan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi cabang bank terdekat. Namun ternyata itu tidak hanya satu, tapi semua akun Yongbum telah diblokir semua. Yongbum terkejut dan bingung apa yang terjadi dengan akunnya. Kenapa seluruh akunnya ditangguhkan sekaligus? Kembali ke percakapan Yonsung dan Kyungmin. Yonsung akan menghancurkannya satu persatu,
dan seharusnya itu sudah dimulai sekarang. Kyung-min bingung apa maksud dari perkataan Yeon-sung barusan. Yeon-sung akan memberitahu rencananya yang sangat indah. Rencana itu adalah Kyung-min akan ditemukan mati di tempat ini. Kyung-min semakin tidak paham dengan ocehan Yeon-sung yang terdengar gila. Yeon-sung mengatakan kepada Kyung-min, untuk jangan salah paham dahulu. Bukan Yeon-sung yang akan membunuhnya, tapi itu adalah Jo Yongbum. Saat Yongbum sangat marah sekali, emosinya tidak akan terkontrol. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Kyung-min? Dan apakah rencana balas dendam Yeon-sung akan berhasil? Nantikan kisah Lee Yeon-sung di part selanjutnya. Sampai jumpa.